Masuk ke Indotration, lalu nama perusahaannya kita isi di pojok kiri, PD alamatnya, nomor telepon, fax number, NPWP-nya kita sesuaikan dengan soal. Kita isi dengan 2024, lastnya Desember dan currentnya Desember. Kita pilih ke 12. Selanjutnya kita akan memakai yang kedua, klik yang tengah. Ketika sudah, kita klik change, lalu comment center. Kita masuk ke akun. Setelah itu kita masuk ke akun list, lalu kita masuk ke aset. Lalu CQ akun kita ganti cash in bank. Under deposit fund kita ganti petty cash. Trade debtors kita ganti akun receivable. Dan yang lainnya kita diamkan, lalu kita pencet new buat menambah akun sesuai yang ada di soal. Kita ganti akun nomornya sama akun name-nya. Kalau asetnya sudah selesai semua, kita masuk ke liability. Kita ganti trade creditors-nya dengan akun payable. Lalu yang lainnya kita masuk ke new. Kalau selesai di liability, kita masuk ke equity. Equity itu tidak ada yang diganti, jadi kita masuk ke new. Isi akun name, akun nomornya sesuai yang ada di soal. Header akunnya jangan lupa diganti sesuai dengan yang ada di soal. Dan akun nomornya jangan lupa. Jika sudah, kita masuk ke income. Header akunnya jangan lupa diganti, lalu kita masuk ke new. Setelah itu kita masuk ke cost of sales. Header akunnya jangan lupa diganti, kita masuk ke new lagi. Isi dengan yang di soal. Kita masuk ke expand. Header akunnya jangan lupa diganti. Lalu kita ganti bagian salaries-nya, mengganti akun sama menambahkan akun name-nya. Lalu kita pencet new. Setelah selesai, kita masuk ke order income. Kita ganti header akunnya. Lalu kita klik new untuk menambahkan akun sesuai dengan yang di soal. Karena di sini ada kesalahan, kita masuk ke detail account ya, bukan header account. Kita masuk ke order expand, kita ganti headernya, dan kita klik new untuk menambahkan akun sesuai dengan yang ada di soal. Setelah selesai, kita cek lagi. Lalu kita hapus akun-akun yang tidak diperlukan atau yang tidak ada centangnya. Untuk mengisi text code, kita ke list, terus ke text code, terus untuk semua dihapus kecuali GST dan NT. Untuk menghapusnya ke edit, terus di situ delete text.
Kalau udah semua, GST diganti PPN, terus deskripsinya pajak pertambahan nilai. Untuk rate-nya, pajaknya diganti jadi 11%. Untuk linked account for tax collected itu PPN out, linked account for paid itu PPN in. Terus kita NT deskripsinya diganti tidak kena pajak. Terus linked account to collected PPN out. Setelah itu kita ke setup. Terus linked account and banking itu nggak diganti. Ke sales linked account di yang pertama, ketiga sama keempat itu di checklist. Yang pertama diganti sama free collected, yang kedua diganti sama, yang ketiga diganti sama sales discount, yang empat diganti sama late fees collected. Jangan lupa kita isi terms-nya. Kita isi yang pertama in I given 10, 45, 2%, dan 1%. Jangan lupa enter. Setelah sales kita ke setup, terus purchase linked account. Yang di checklist yang nomor 2, 4 sama 5. Yang nomor 2 diganti sama free paid, yang keempat diganti sama purchase discount, yang kelima diganti late fee expense. Lalu kita isi juga yang bagian terms-nya. In a given 10, 45, dan 3%. Jangan lupa enter. Yang terakhir kita pilih payroll, kemudian edit dengan yang pertama cash in bank. Setelah itu mengisi neraca saldo, kita ke setup, terus ke balance. Semuanya diisi sesuai dengan nominal yang disoal. Di sini ada akun kontra. Kalau misalnya akun kontra itu yang tidak menunjukkan saldo normalnya. Kalau misalnya nggak nunjukin saldo normalnya, jadi nominalnya itu di minus. Itu di situ kayak allowance for debit full debt. Di situ kan seharusnya di debit. Tapi nominalnya di situ malah di kredit, jadi di minus karena saldo normal allowance for debit full itu harusnya di debit. Kalau misalnya udah ngisi semuanya udah diisi, kita pencet OK. Setelah kita selesai mengisi neraca saldo, kita akan mengisi data customer dan supplier. Nah, kita bisa mengklik menu card file lalu card list. Kita pilih customer dan kita bikin baru new. Di sini kita akan mengisi name-nya yaitu Toko Azalea dan card ID-nya itu C001. Untuk address kita bisa mengikuti yang di soalnya yaitu Jalan Menteng nomor 2 Jakarta. City-nya juga sama Jakarta. Dan untuk counting-nya kita Indonesia. Nomor teleponnya kita bisa ngikutin yang di soal. Nah, setelah itu kita cek selling detail, itu sudah di setting dari awal ya. Nah, kita bikin baru dan mengikuti yang selanjutnya. Pengisian yang kedua dan sampai yang terakhir itu sama saja seperti yang pertama. Kita tinggal mengikuti persis seperti yang di soal.
Kita sudah sampai di pengisian data customer yang terakhir. Nah, setelah pengisian data customer yang terakhir ini, kita akan masuk ke pengisian data supplier. Lalu setelah ini kita klik OK. Nah, kita pilih supplier dan new lagi. Pengisian juga hampir mirip dengan yang customer. Yang dibedakannya hanya card ID-nya saja. Yang di sini card ID-nya itu S001. Dan selebihnya kita bisa mengikuti sesuai yang ada di soal. Setelah pengisian data customer dan supplier, kita akan mengisi saldo untuk customer dan supplier. Kita klik setup, lalu kita klik customer balance, kita klik lagi toko Azela. Untuk invoice-nya kita ganti menjadi F*11-12. Lalu untuk date kita ganti menjadi 25/11/2024. Untuk memonya kita ganti menjadi saldo awal piutang dagang. Untuk totalnya 68.820 seperti soal. Lalu text code-nya kita ganti NT. Lalu klik record, lakukan seperti itu seperti soal-soal berikutnya.
pengisian saldo supplier, klik setup, lalu kita add purchase, lalu kita isi PO-nya dengan FK 2011, lalu date-nya kita ganti dengan 28/11/2024 seperti soal. Selanjutnya kita isi memonya dengan saldo awal utang dagang. Jangan lupa terminnya kita ganti ya, jadi in given days. Untuk saldonya itu 57.720 juta. Lalu tax code-nya kita ganti menjadi NT, lalu record. Nah, lakukan seperti itu hingga semua saldo supplier terisi hingga opening balance-nya 0. Tonton ya semuanya sampai selesai. Tahap selanjutnya mengisi persediaan barang dagang. Klik inventory, lalu klik item list, lalu di new. Isi item number sesuai dengan yang ada di soal. Lalu di enter, isi nama sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian klik iBuy, iSell, dan iInventory. iBuy diisi dengan cost of goods sold, income diisi dengan sales, inventory diisi dengan merchandise inventory. Lalu klik buying, tax code diisi dengan PPN. Klik selling, tax code diisi PPN. Setelah itu klik new untuk mengisi persediaan yang kedua. Item number diisi dengan sesuai yang ada di soal, namanya juga. Setelah itu klik OK. Klik close. Setelah itu mengisi saldo persediaan, klik count inventory, kuantitinya diisi dengan sesuai yang ada di soal. Setelah itu klik adjust inventory. Lalu date diisi dengan 1 Desember 2024. Memo, saldo awal persediaan barang dagang. Unit cost diisi sesuai dengan yang ada di soal, 12.500.000, lalu yang kedua 16 juta. Setelah itu diklik record. Selanjutnya kita melihat company auditor itu checklist atau tidak. Nah, kita lihat dari akun list ke company data auditor. Kita run, kalau checklist semua berarti udah benar. Lanjut ke transaksi. Selanjutnya kita mengisi dokumen nomor 1, yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, kita klik dulu banking. Setelah itu lalu kita klik spend money. Kita isi payroll account-nya menjadi cash in bank. Lalu untuk teks centangnya kita matikan, lalu cek account-nya kita ganti menjadi BKK 12/1. Lalu date-nya kita ganti menjadi 1 Desember 2024.
Setelah itu amount-nya kita isi dengan 6.150.000. Lalu untuk memonya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2024. Nah, selanjutnya untuk akunnya itu kita isi dengan expense payable. Kita klik. Setelah itu kita klik amount-nya sampai balance, kita record. Nah, selanjutnya kita mengisi dokumen kedua, yaitu voucher cas kecil. Sama seperti tadi, kita hanya ganti lagi menjadi petty cash. Lalu untuk cek account-nya kita mengganti menjadi F12 strip 1. Lalu date-nya kita ganti dengan 2 Desember 2024. Lalu amount-nya kita ganti isi dengan 1.350.000. Memonya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Lalu untuk akunnya kita isi dengan advertising expense. Klik, lalu kita lihat opening balance-nya sudah 0, lalu record. Selanjutnya dokumen nomor 3 yaitu bukti penerimaan kas. Kita masuk ke sales, lalu ke receipt money, lalu kita klik toko Azela, lalu ID cardnya kita ganti jadi BKM 12 strip 1. Lalu date-nya kita ganti 3 Desember 2024. Lalu amount-nya kita ganti menjadi 67.443.600.000 rupiah. Lalu klik diskonnya udah otomatis keisi, langsung klik record. Selanjutnya dokumen 4 kita masuk ke banking, lalu masuk ke spend money, yaitu pengeluaran kas. Nah, kita ganti payroll-nya menjadi petty cash karena voucher kas. Lalu cek akunnya kita menjadi F12 strip 2. Lalu tanggalnya 14 Desember 2024. Amount-nya 1.950.000. Keterangannya memonya pembayaran listrik dan telepon bulan November. Untuk akunnya itu expense payable. Nah, kita klik, lalu otomatis keisi sampai opening balance-nya 0. Lalu kita record. Selanjutnya dokumen 5 transaksi penjualan, kita masuk sales, enter sales. Ini berkaitan dengan toko Hazel. Nah, kita klik toko Hazel. Lalu otomatis keisi, terminnya tidak usah diganti. Lalu invoice-nya kita ganti menjadi F12 strip 1. Lalu untuk ininya quitty-nya 18, item number-nya HP, lalu price-nya kita ganti jadi isi 18.000 rupiah. Lalu kita ke item 2 14, lalu item itunya DL, lalu price-nya kita isi jangan 14.000 hingga total amount-nya itu dan low freight-nya kita isi 500 hingga totalnya 577.700. Nah, sudah, lalu record. Selanjutnya transaksi 6 itu
piutang, masuk ke purchase, langsung ke pay bills, pembayaran piutang. Berkaitan dengan PT Padma, kita klik PT Padma, lalu cek akunnya kita ganti menjadi BKK 12/2. Lalu untuk date-nya kita ganti menjadi 6/12/2024. Nah, untuk amount-nya kita isi dengan 55.984.400.000 rupiah. Nah, udah itu otomatis keisi. Lalu kita klik amount applied-nya hingga opening balance-nya 0 ya, off balance-nya. Nah, jika sudah 0 kita langsung record. Selanjutnya kita transaksi 7, yaitu penjualan, masuknya ke sales, klik enter sales. Berkaitan dengan toko Hazel. Nah, kita klik toko Hazel. Nah klik sudah, lalu invoice-nya kita ganti dengan NK12/1. Lalu untuk date-nya kita ganti menjadi 7 Desember 2024. Terminnya jangan lupa kita ganti menjadi COD. Selanjutnya kita isi ship-nya itu, jangan lupa ya, ship-nya kita ganti menjadi -4 karena ini retur ya teman-teman, jadi di retur jadi minus ya. Nah, yang item kedua pun iya. Nah, untuk price yang pertama itu harganya 18 juta rupiah karena tadi retur kan. Nah, lalu yang kedua 14 juta rupiah. Gak ada freight ya guys. Nah, karena itu kita langsung klik record saja. Nah, karena itu retur kita harus ke register ya, langsung kita isi. Nah, isinya itu kita add sale, lalu kita ID kita ganti itu dengan yang tanggal 6 tadi ya, tanggal 6 tadi, 6 yang tanggal 6. ID-nya kita ganti yang 6 itu BKK. Kita ID-nya dengan ikuti seperti di video ya, date-nya itu 6/12/2024. Nah, nanti tadi yang diretur itu langsung klik amount-nya, itu langsung otomatis ya. Diskonnya kita lihat di soal, tidak ada diskonnya, itu kan ada terminnya ya. Jadi dapat potongan harga. Nah, langsung Untuk pengisian voucher kas kecil kita ke banking, terus paid money, akunnya diganti jadi Peticash. Cek Weno diisi sama V12/3. Tanggalnya 9 Desember 2024. Now-nya 1.800.000. Memonya pembelian peralatan perlengkapan toko. Akunnya itu store supplies expense. Store supplies. Setelah itu record.
Untuk pengisian bukti pengeluaran kas, kita ke Purkes CC Payment. Akunnya tetap, terus supplies-nya jadi PT Anggrek. Cek Weno BKK 12 strip 3. Tanggalnya 9 Desember 2024. Now-nya 46.620. Itu pencet akun uploadnya, diskonnya dipencet, klik, nggak ada, terus record. Buat faktur kita ke Purkes lagi, terus enter Purkes. Supplies-nya diisi sama PT Puspa Bangsa. Terms-nya udah, COD. Oh, jadi 3% 10 NT. Purkesnya jadi F05. Date-nya 10 Desember 2024. Setelah itu klik bulnya 23, itu HPP itu DL15, reach-nya 16, yang del 12.500.000. Setelah itu record. Kalau nota kredit ke Purkes, enter Purkes. Ke supplies PT Puspa Bangsa, itunya nggak diganti. Purkesnya ganti NK strip 1. Date-nya diganti jadi 10 Desember. Oh, jadi 11 Desember. Itu diisi jadi 2. Terus diisi item numbernya, diisi HPP strip 14. Itu jadi 4, billnya jadi 4, min 4, non numbernya di L15. Setelah itu di record. Bukti penerimaan kas ke sales.
belum ngisi itunya dulu, return and date-nya jadi 11/12/2024. ID-nya diganti jadi NK strip 1. Diskonnya diganti non plus. Diskonnya diganti jadi dihapus, terus record, close, terus bukti penerimaan kas kita ke sales, receipt payment. Ke receipt payment, customernya diganti jadi Pet Toko Hazel, nya diisi BKM 12/3, tanggalnya 12 Desember 2024. Now recordnya 457.366. Diskonnya diklik, dihapus, diisi jadi 9.334. Now recordnya diganti jadi 457.366. Diklik, setelah itu di-record. Kita masuk ke dokumen 13, yaitu kita masuk ke sales. Setelah itu kita klik enter sales. Lalu kita klik untuk namanya, kita isi penjualan tunai. Lalu enter. Oke. Untuk customernya kita isi yang tadi dibuat, yaitu penjualan tunai. Terminnya kita ganti COD. Teks inklusifnya diusahakan jangan ada checklistnya ya. Invoice-nya kita isi sesuai dengan yang disoal. Untuk tanggalnya juga sesuai dengan yang disoal. Lalu kita klik bagian sheet-nya sesuai yang disoal. Price-nya kita isi. Setelah balance kita klik record. Setelah itu klik cancel. Kita masuk ke dokumen 14.
Kita masuk ke sales, baru ke receive payment. Untuk customer-nya kita isi, lalu ID-nya kita isi sesuai dengan yang soal. Amount-nya kita isi. Kalau sudah balance, kita klik record, lalu cancel. Kita masuk ke dokumen 15. Kita masuk ke banking, lalu ke spend money. Payroll akunnya kita ganti jadi cash in bank. Cek weno-nya kita ganti sesuai dengan yang di soal. Untuk tanggalnya kita ganti juga. Untuk amount jangan lupa diisi. Memonya juga kita isi ya sesuai dengan di soal. Kalau sudah, kita klik record, lalu cancel. Kita masuk ke dokumen 16, kita masuk ke sales, lalu ke enter sales. Lalu kita masuk ke toko Azalea. Invoice-nya jangan lupa ganti. Untuk tanggalnya juga jangan lupa diganti. Shift-nya sesuai dengan soal ya. Kita langsung enter aja. Untuk price-nya kita isi sesuai dengan yang di soal. Kalau sudah, kita klik record, lalu cancel. Kita masuk ke dokumen 17. Kita masuk ke purchase, terus kita masuk ke pay bill. Payroll akunnya masih tetap cash in bank. Suppliernya PT Puspa Bangsa. Cek weno-nya jangan lupa diisi. Untuk tanggalnya juga jangan lupa diisi. Amount-nya juga jangan lupa diisi sesuai dengan ini soal. Diskonnya kita hapus.
kita klik ulang lagi, ketik ulang. Untuk amountnya jangan sampai terkecoh ya. Jika sudah, kita klik record, lalu cancel. Selanjutnya mengisi dokumen transaksi nomor 18, banking, purchase money. Akunnya diganti menjadi cash in bank. Teksnya jangan di checklist. Memo diisi penerimaan piutang yang telah dihapuskan. ID diisi BKM 12-5. Date diisi 20 Desember 2024. P-nya diisi toko Jasmine. Amount-nya 15 juta rupiah. Account allowance for doubtful debt. Lalu enter, record, cancel. Selanjutnya dokumen transaksi 19. Purchase, enter purchase. Supplier diisi PT Pesona Anggrek. Terms diganti menjadi N/30. Purchase diisi A17. Date-nya 22 Desember 2024. Bill yang pertama 26. Item numbernya HPP 14. Price-nya 16.200.000 rupiah. Lalu yang kedua, bill-nya 30. Item numbernya DR15. Price-nya 12.600.000 rupiah. Freight-nya diisi 1 juta rupiah. Balance duenya 888.112.000 rupiah. Lalu record, cancel. Dokumen transaksi 20. Purchase, pay bills.
Suppliernya PT Puspabangsa. Ceknonya BKK 12-6. Date-nya 23 Desember 2024. Amount-nya Rp35.875.200. Out of balance-nya harus 0. Record, cancel. Kita masuk ke dokumen selanjutnya, masuk ke sales, lalu kita pilih receive payment. Kita pilih customernya itu toko heater, lalu kita isi nominalnya sesuai di soal. Kita isi ID-nya BKM 12-6, lalu tanggalnya kita isi 25 Desember 2024. Udah otomatis kita pilih yang paling kanan. Jika sudah menjadi 0, kita klik record. Lalu kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Kita pergi ke banking, lalu ke spend money. Kita pilih itunya dengan petty cash. Memonya kita isi dengan perbaikan atap toko. CQ-nya kita ganti dengan V12-4. Date-nya kita isi 26 Desember 2024. Amount-nya kita isi 1 juta. Kita pilih akunnya. Order operating expense karena itu beban lain-lain. Ketika sudah 0, kita klik record. Kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Kita masuk ke menu sales, lalu kita pencet enter sales. Customernya kita ganti dengan toko heater, lalu kita ganti invoice-nya dengan F12-3. Date-nya kita isi 27 Desember 2024. Ship-nya kita isi dengan 30. Kemudian item numbernya kita isi dengan HPP-14. Price-nya kita isi dengan 16 juta. Lalu kita yang kedua, ship-nya kita isi dengan 20. Item numbernya kita DL15. Price-nya kita isi 15.500.000. Ketika sudah sesuai dengan soal, awas bila ada beban kita isi, kalau tidak ada beban kita klik record. Kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Kita masuk ke purchase, enter purchase. Kita pilih suppliernya dengan PT Padma Raksasa. Lalu kita edit termsnya itu net 30 atau enggak N/30. Kemudian kita ganti purchase-nya itu menjadi G11. Date-nya kita ganti dengan
29 Desember 2024. Bilnya kita isi dengan 24. Item numbernya kita isi dengan HPP strip 14. Price-nya kita edit dengan 16.400.000. Lalu yang kedua kita isi dengan 22. Lalu price-nya kita isi 12.400.000. Kalau sudah, kita klik record. Kemudian kita klik cancel. Dokumen transaksi 25 kita bisa masuk ke banking, ke Speed Money. Electric change kita ganti jadi cash in bank. Kita isi memo dulu, yaitu pembayaran angsuran. Kita ganti cek no-nya jadi BKK 12.7. Tanggalnya tanggal 30 Desember 2024. Amount-nya kita langsung ketik aja 48 juta. Nah, kita isi di sini bank service charge jadi 40 juta. Dan interest expense-nya jadi 8 juta. Nah, sudah sama seperti amount yang di atas. Kita record saja langsung dan cancel. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 26, kita masuk ke banking lagi dan Speed Money. Seperti biasa, elektriknya kita ganti cash in bank dan kita memonya di sini pengembalian pribadi. Cek no-nya jadi BKK 12.8. Date-nya tanggal 30 Desember 2024. Amount-nya 20 juta. Nah, di sini kita pilih Adrian Drawing 20 juta. Kita bisa langsung record, cancel. Untuk dokumen 27 kita masuk ke banking dan Speed Money lagi, sama seperti yang tadi. Memonya kita isi dulu, bisa pengisian kembali dana kas kecil atau pengisian kembali kas kecil. Cek no-nya BKK 12.9 dan date-nya tanggal 30 Desember 2024. Amount-nya 6.100.000. Nah, di sini kita pilih petty cash, langsung enter aja. Nah, di sini sudah sama dan kita bisa record. Setelah selesai, kita bisa ke amount, ke company data auditor, next. Nah, kita di sini ganti tanggalnya dulu ya, tanggal 31/12/2024. Situ kita bisa mengecek checklist atau tidaknya.